Oke, ini hari sudah larut malam. Ini part 2 ya. Kemarin sebenarnya mesinku kacau sih, susah starter, terlalu berat kompresinya ya. Dan ini sekarang aku udah melakukan perubahan di beberapa sektor. Semisal aku ini contoh nambahin packing 2 lembar ya. Ini packingnya 2 lembar yang ori. Tuh. Ini aduh aku malas banget ya. Nggak mau bersih ini. Aduh, maafkan aku ya, jorok sekali. Cuma memang begitulah godaannya kalau garap motor sendiri ya kak. Males bersih-bersih ya. Nah di sini, jadi kemarin tuh ini kan bentukannya awalnya nggak kayak gini. Awalnya tuh lebih lebar lagi ke sini. Nah ternyata dia tuh nabrak. Aku udah nyesel banget tuh, udah digeber-geber. Ternyata nabrak. Ini ada bekas sundulannya nih. Nah kalian bisa lihat nih. Ini sundulannya di sisi sini kanan kiri. Tuh di sini juga. Dan ternyata tuh nabrak. Wah, itu aku udah pasrah banget nih, anjir. Nggak tahu nih setangku nanti rusak apa oblak enggak ya, gitu kan. Karena udah nyundulnya udah sampai ngebekas tuh. Dan nyundul di sini juga nih aku. Aduh, ya Allah, malas banget buat bersihin kerak-keraknya, buat nyekir. Padahal ini kalau disekir lagi mantep lagi gitu kan ibaratnya. Cuma emang males banget dan gak mau sekir tuh karena nggak ada seal klep barunya. Dan aku udah berjanji nggak akan mau ngoprek motor ngabisin duit gitu kan, dengan part-part seadanya aja. Nah untuk itu kan aku nih udah melakukan pemapasan seperti ini nih. Ini manual ya, pakai gerinda sama amplas. Maafkan budget minimku yang budget minim tapi pengen kenceng sepertiku ini. Aduh, jangan ditiru ya buat kalian semua. Nah di sini spek jelasnya nih aku masih pakai tuh PT Carbon 2219. Nih aku udah bersihin bagian sininya. Dan kayaknya sih headku tuh ini belum rata banget ya, belum rata banget, harus dibubut. Cuman aku mau bubut di sini. Si klep ini udah rata banget nih sama tuh, udah rata banget sama si tuh, si permukaan ini sama ini udah rata. Si klepnya tuh harus ditanam lagi, harus di settingannya tuh harus dibobok dulu ya, harus dibobok. Cuma itu memerlukan biaya yang lumayan ya. Ini sekarang aku ambil amannya aja, aku pakai packing tembaga nih, lagi dibersihin temanku nih. Tembaganya udah dipakai berkali-kali, mudah-mudahan sih aman ya. Nah terus di sini udah dipapas, udah tambah packing, jadi dia lebih masuk tuh. Karena kemarin si starternya juga berat banget ya, harus di jumper 2 aki baru mau hidup tuh motorku. Makanya di sini aku coba tambah pakai packing 2, mudah-mudahan sih turun kompresinya sedikit ya. Dan aku nggak mau kehilangan banyak kompresi, tapi aku ngejar supaya enteng starternya, makanya ambil di 1 packing aja. Kalau 2 packing takutnya terlalu low. Nah nanti kalau misalnya ini masih berat starternya, aku bakalan tambahin lagi packing belakangnya jadi 3 ya. Nah ini mudah-mudahan sih, kemarin perkara susah hidup tuh karena pistonnya juga nyundul sedikit ya, nyium sedikit. Nah untuk piston untuk blok kit XTR itu saya jelasin nih kekurangannya nih. Kalian bisa lihat di sini nih, bagian sini sisi boringnya tipis banget. Bagian sini nih, bagian sini malah hampir hilang boringnya tuh. Sedangkan bagian sini boringnya masih tebal tuh. Jadi kemungkinan ini pas ngebobok boringnya miring atau gimana, aku nggak ngerti ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri kondisinya seperti ini. Ya aku sih nggak berekspektasi tinggi sih dengan harga segitu, nggak berharap yang bagaimana mestinya gitu kan. Karena ya harganya juga cuma berapa, harganya cuma 700.000 dan aku dapat ini blok baru dari orang dijual di marketplace, nggak jadi pasang dengan harga 300.000, setengah harga tuh, setengah harga. Ya aku cuma berharap ini motor enak, nggak mogok keluar kota, nggak berharap yang kenceng banget atau gimana, nyaman, awet. Makanya nggak masalah lah kompresi aku turunin.
sampai ke dalam gini tuh ya, sampai dalam ya. Tuh, kalau aku lihat di sini sih udah rata sih. Ya, aku mau lanjut pasang dulu. Ya, jadi sedikit cerita, kemarin kan motor saya udah 65. Cuman begitu dipakai tuh dia lari 120 itu dia knocking kayak macet gitu. Krak, mati mesin. Nah, yang piston exterior itu ternyata baret tuh, knocking, macet. Nih kondisi pistonnya sudah tidak bisa dipakai seperti ini ya. Pantesan motor nggak enak banget. Feeling saya sih ini dia tuh karena boringnya tipis, jadi muai, panas tuh muai. Ya sudahlah, buang-buang duit saja ujungnya, sialan. Asem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku bakal ngebahas lanjutan project motorku yang 65 mili itu ya. Beberapa minggu lalu aku upload video yang NMAX naik ke 65 dengan menggunakan piston dan blok set dari XTR ya. Ini blok setnya yang kemarin. Sayangnya di sini aku sudah hapus tulisan XTR-nya, tapi kalau dari sekilas ini masih kelihatan nih. Udah aku amplas kasar tuh, iron casting tuh. Pokoknya video blognya ada di video aku sebelumnya. Nah, untuk video sekarang aku jelasin. Ternyata setelah motorku naik ke 65, cuma selang 2 hari aku tes ride, aku tes jalan. Ternyata motorku nge-gym. Di sana aku sudah menggunakan injektor yang pas dengan warna bahan bakar merah bata, dan ternyata masih nge-gym juga ya. Di sana aku sudah tentang pendinginan gak ada masalah, gak ada overheat. Di sini sendiri aku mau bahas nih. Ternyata setelah saya sharing-sharing, temanku sendiri banyak yang ngalamin blok XTR ini macet gitu ya, karena si permasalahannya itu temanku juga sama di bagian pistonnya yang kurang bagus. Nih untuk ininya masih kelihatan nih, XTR 65 tuh masih kelihatan ya. Nah, untuk kondisinya dulu ya. Kondisi piston yang sekarang nih seperti ini nih. Kondisinya seperti ini, rusak parah, macet ya. Nah, temanku juga 2 tahun yang lalu, masih zamannya Sudirman, masih zamannya speeding dia pun sama menggunakan blok XTR. Nah, keluhannya tuh sama persis, baru naik, baru jadi, bawa speeding sekali langsung macet, langsung mati total, nge-gym, ngunci. Untungnya motorku nggak sampai ngunci ya, cuma begitu lagi speed lumayan tinggi lah, 115-120, tiba-tiba loss, hilang, motor mati. Nah, setelah dibuka ya seperti ini kondisinya, seperti yang kalian lihat langsung nih. Nah, yang sudah aku bahas, si blok XTR ini boringnya tipis banget ya. XTR 65 ini boringnya tipis, terus ada miring di bagian boring nih, kalian bisa lihat. Kalau di sini jelas nih, kalau di sini bekas packingnya jelas, di sini boringnya tipis, sisi sebelah sini tebal, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kemungkinan besar si pas ngorternya itu posisinya miring, nggak center. Ini kalian bisa lihat, semoga kalian bisa lihat ya, posisinya nggak center tuh. Ini bagian sisi kanan tebal boringnya, bagian sisi kiri
tipis banget, tipis tebal. Nah, untuk penggunaan lem, aku seperti biasa pakai lem silen merah ya, dari Dexton. Sebenarnya penggunaan lem nggak ada masalah. Nih, untuk kondisi boringnya sekarang seperti ini tuh, kalian bisa lihat si pistonnya itu, serpihan pistonnya itu nempel ke boring. Untuk kualitas boringnya sebenarnya bagus ya, nggak langsung baret gitu kan, malah yang ada pistonnya nempel. Nah seperti itu. Ini yang nempel itu bagian dari piston yang lengket ini ya. Nih, dia lengket, panas, nempel ya. Ya kalian bisa lihat. Dan kebanyakan anak-anak NX King mereka memang pakai blok XTR, tapi yang iron atau yang seramik itu biasanya diganti pistonnya menggunakan piston FJN. Jadi kebanyakan mereka tuh yang udah tahu XTR itu bermasalah di pistonnya. Bukan saya mau menjatuhkan atau apa ya, karena ini pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman saya sendiri ya. Nah, coba buat kalian yang ngalamin hal serupa, nih ini belum ada 3 hari, baru 2 hari. Sedih banget gak sih? Ini motor udah enak, larinya udah enak, cuma ya kendalanya nggak kuat, durability-nya nggak ada. Nih. Sebenarnya ini udah bagus ya, ada nutnya di sini, jadi si air radiator itu nggak nyebrang masuk ke ruang bakar di sini. Dia ada nutnya bagus. Cuma yang disayangkan itu ya seperti ini kondisinya. Nih jadi, nah seperti ini. Kalau kalian pengen tahu, jadi XTR itu seperti ini. Bentukan boringnya masih seperti original, makanya water jacketnya cuma sedikit. Beda dengan BRT yang ruang water jacketnya itu lebih besar, volume radiatornya lebih banyak, jadi lebih dingin. Ya seperti ini, nanti aku langsung cantumin. Coba kalian sharing-sharing di sini ya bareng saya, bagaimana pengalaman kalian ya. Nih kalau aku ada salah-salah kata tolong di